Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dosen, guru pamong dan penyelia. Ini adalah kartu peserta TPG Angkatan 3 Iyaken Ambon. Bapak Ibu dosen, guru pamong dan penyelia, sebelum saya membuat video praktik mengajar hari ini Senin 7 Desember 2020, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yosef Mimi Iha, Guru Pak SD Impres Timika 3, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan ketiga Iyaken Ambon. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sesuai dengan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika, bahwa libur akhir semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 dimulai tanggal 30 November, sehingga video praktik mengajar saat ini saya buat dalam bentuk imajiner tanpa tatap muka dengan peserta didik. Terima kasih. Salam, salam sejahtera buat kita semua, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Sehat? Puji Tuhan. Hari ini kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen, semua dalam keadaan sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita, sehingga kita boleh ada dalam keadaan sehat. Kita patut mengucap syukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, saat ini kita akan bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 6 dengan tema ibadah yang sejati. Ya anak-anak, sebelum kita mulai, sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita harus memuji Tuhan. Ya, Pak Guru dan semua bangkit berdiri. Ya, mari kita menyanyi yang bawa kidung jemaat nomor 21, hari Minggu, hari yang mulia. Ya, semua tahu? Ya, ayo di belakang berdiri. Ya, semua berdiri. Kita menyanyi hari Minggu, hari yang mulia, menyanyi dengan penuh semangat, dengan sukacita, karena Tuhanlah yang memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Amin. Siap, nyanyi. Semua berdiri. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Puji Tuhan, hari Minggu, hari yang mulia. Sekarang Pak Guru akan absen. Ya, Pak Guru akan absen. Dengar nama baik-baik. Yang hadir, bilang hadir Pak Guru. Bisa? Oke, baik. Anderson, ada? Ya. Abigail, ada? Ya. Benny, ada? Ya, suaranya keras. Ya. Cynthia, ada? Ya. Dennis, ada? Gerson, ada ya? Ya. Ya. Baik. Dari 30 siswa kelas 6 semua hadir. Puji Tuhan. Semua bisa hadir di pertemuan kita di kali ini. Ya, baik anak-anak. Ya. Perhatikan. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan. Pak Guru harap kalian semua duduk di tempat duduknya dengan tenang. Pak Guru akan menjelaskan, kalian mendengar dan menyimak. Bisa? Oke, baik. Pembelajaran kita di pagi hari ini dengan tema ibadah yang sejati.
Adapun kompetensi dasar, ya, kompetensi dasar yaitu yang pertama meyakini ibadah yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, mengembangkan sikap beribadah yang berkenan kepada Allah. Sikap kita yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, memahami arti ibadah yang diperkenan oleh Allah. Dan yang keempat, melakukan ibadah yang berkenan kepada Allah. Itulah kompetensi dasar. Adapun tujuan dan indikator pencapaian kompetensi adalah yang pertama, menjalankan ibadah sebagai wujud hidup beriman kepada Allah. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli kepada sesama sebagai bentuk ibadah sejati. Yang ketiga, menjelaskan arti ibadah secara umum dan menurut Alkitab. Yang keempat, mengemukakan makna ibadah menurut kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 dan 1 Timotius 4 ayat 8. Mengidentifikasi faktor penyebab seorang sulit beribadah kepada Tuhan. Menerangkan pentingnya ibadah bagi hidup orang Kristen. Menentukan unsur-unsur liturgi dan maknanya dalam ibadah Kristen. Yang kelima, menentukan sikap yang benar dalam pelaksanaan ibadah terhadap Tuhan. Dan berikut membuat laporan pelaksanaan ibadah sesuai liturgi di gereja masing-masing. Itulah indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran kita di saat ini. Ya, sebelum Pak Guru lanjut, Pak Guru mau bagi kita dalam beberapa kelompok. Dari 30 peserta didik yang hadir, Pak Guru akan bagi menjadi 5 kelompok. Berarti satu kelompok berapa orang? Berapa? Andreas? 6. Ya, 6 orang. Ya, Pak Guru akan hitung dari yang duduk paling depan, urutan, kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa? Oke, baik. Ya, mulai dari Denias itu. 1, Benny. 2, berikut 3, berikut 4, 5, 6. Ulang lagi 1, 2, dan seterusnya. Oke, baik. Kalau sudah hitung, kelompok 1 kumpul satu tempat, kelompok 2 satu tempat, satu kelompok, kelompok 3 satu kelompok, sampai 5 kelompok. Silakan. Sudah? Ya. Silakan kelompok yang sudah terbagi menjadi 5 kelompok, satu kelompok terdiri dari 6 orang. Ya, kalian pilih di situ ketua-ketua kelompoknya. Ya, ketua dan sekretarisnya. Sudah? Ya, baik. Duduk di kelompoknya, silakan duduk berhadapan buat kelompok supaya nyaman. Nah, sudah pilih ketua kelompoknya, ketua kelompok dan sekretarisnya dipilih. Oke. Ya. Kalau sudah, sekarang duduk tenang, perhatikan ke depan, Pak Guru akan menjelaskan pembelajaran kita. Iya. Baik. Sekarang kelompok perhatikan semua ke depan. Ya. Di depan ini sudah ada, kalian lihat sendiri apa yang di depan ini ada beberapa gambar. Kalian perhatikan gambar tersebut, amati baik-baik. Nah, apa makna atau apa yang mereka lakukan pada gambar tersebut. Kalian rumuskan menjadi suatu pertanyaan. Kalian buat pertanyaan, apa kira-kira yang dilakukan? Apa makna dari gambar ini? Bisa? Bisa? Oke. Silakan. Pak Guru kasih waktu 3 menit saja atau 4 menit. Ya, 4 menit. Silakan kerja. Amati gambar ini lalu kalian merumuskan dalam membuat suatu pertanyaan. Kira-kira apa yang dilakukan atau makna dalam gambar ini? Oke, silakan kerja. Ya sudah? Ya, baik. Kelompok 1 sampai kelompok 5. Ya, silakan kalian kemukakan apa yang kalian amati tadi dalam pertanyaan.
Kelompok 1, ya coba kelompok 3, si Cynthia. Bagaimana? Mereka lakukan ibadah. Pertanyaannya, apa arti ibadah? Ya itu kelompoknya Cynthia mengartikan pengertian tentang ibadah. Kelompok lain, kelompok 4, ya Robert, silakan Robert. Apa? Pertanyaanmu apa? Apa manfaat ibadah? Oh, apa manfaat ibadah? Ya. Berikut kelompok lain. Apa? Sikap dalam beribadah. Wah, puji Tuhan, luar biasa. Sikap dalam beribadah. Kita lihat mereka sikapnya sejuk sekali mereka ya dalam mengikuti kegiatan ibadah, baik anak-anak. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu kalian rumuskan, kalian lihat sesuai dengan tadi tujuan pembelajaran kita. Dibuat sesuai dengan tadi kalian lihat tujuan pembelajaran kita yang tadi Pak Guru sudah sampaikan. Ya, baik. Sekarang kalian mencari informasi. Kalian mengumpulkan informasi dari sumber-sumber. Nah, yang pertama dari buku paket. Nah, sumber buku paket. Nah, nanti lihat di halaman berapa tentang tema ibadah yang sejati. Ya. Kemudian sumber berikut yaitu Alkitab. Nah, sumber yaitu Alkitab. Alkitab kalian baca tadi. Ya, setelah kalian mencari informasi baik dalam buku paket maupun dalam Alkitab, nah, sekarang kalian akan merumuskan itu, kalian akan menalar itu dalam pekerjaan lembar LKPD secara berkelompok. Ya, kalian sekarang kerja dalam kelompok, kalian diskusi, kalian menalar, mengasosiasi apa yang kalian dapatkan dari informasi baik dalam buku paket maupun dalam Alkitab. Kalian kerjakan dalam kelompok di lembar kerja LKPD. Ya, lembar kerja LKPD ini Pak Guru akan bagi, kalian isi, kalian kerja sesuai dengan langkah-langkahnya. Ya, sesuai dengan langkah-langkahnya. Ya, perhatikan ke depan. Ya, ini lembar kerja LKPD. Lembar kerja LKPD. Nah, di situ mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen, kelas 6 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. UPT dasarnya kalian isi, materi pokoknya diisi. Kemudian tujuan pembelajarannya juga diisi. Dan kalian mengikuti petunjuk langkah-langkah dalam LKPD tersebut. Ya, kalian membaca, mencari informasi, menganalisis makna ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Mengapa disebut ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Alasannya sangat sederhana. Ya, karena banyak ibadah yang dibenci oleh Tuhan. Ya, karena mungkinkah orang beribadah tapi Tuhan tidak suka? Bukankah ibadah harus menyenangkan hati Tuhan? Oleh sebab itu, harus hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Buktinya bahwa ternyata Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa ketika kita sungguh-sungguh serta setia beribadah kepadanya dan hidup sesuai kehendaknya. Nah, dengan demikian, marilah kita senantiasa menumbuhkan kerinduan untuk setia beribadah kepada Tuhan. Ya. Jadi dalam LKPD itu kalian baca buku paket. Nah, kemudian kalian baca Alkitab, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Nah, kemudian kalian diskusikan dan kalian membahas pertanyaan-pertanyaan diskusi tersebut dalam kelompok masing-masing. Setelah kalian mendiskusikan, kalian membahas,
nanti kalian presentasikan di depan kelas secara bergilir yang difasilitasi oleh Pak Guru. Dan setelah itu kalian buat kesimpulan. Bisa? Ya, selamat bekerja, kalian diskusi di kelompoknya masing-masing. Pak Guru memberikan waktu 10 menit. Selamat kerja. Ya, kalian bekerja berkelompok, diskusinya berkelompok ya. Jangan ribut dengan teman-temannya, ketua kelompok mengarahkan. Semua kerjasama, semua mengeluarkan pendapat, sampaikan ke ketua kelompok dan sekretaris mencatat. Sesuai dengan pertanyaan, kamu apa arti ibadah? Apa saja menjadi faktor penyebab seorang sulit untuk beribadah kepada Tuhan? Itu tadi pertanyaan kedua. Ya. Kalau ada yang punya pendapat, sampaikan ke ketua kelompok. Nah, kemudian pertanyaan ketiga tadi, menurut kamu mengapa ibadah itu sangat penting bagi kehidupan orang Kristen? Kenapa orang Kristen itu menganggap ibadah itu sangat penting? Nah, silakan berikan masukan, saran pada ketua kelompok supaya dicatat. Pertanyaan berikut tadi, bahwa apa saja unsur-unsur liturgi yang kamu ketahui dan jelaskan maknanya. Unsur-unsur liturgi dalam ibadah, maknanya apa? Ya. Dan pertanyaan berikut terakhir tadi, bagaimana sikapmu yang benar dalam pelaksanaan ibadah di gereja? Semua pasti melakukan ibadah di gereja. Sekarang bagaimana sikap yang benar dalam ibadah di gereja? Selamat bekerja, kalian kerja, keluarkan pendapat kamu, karena ini hal-hal yang sering kita lakukan sebagai ibadah rutin hari Minggu di gereja maupun ibadah di keluarga sudah pernah dilakukan. Nah, jadi silakan berikan pendapat. Nah, pendapat itu kalian rangkum, catat. Nah, jangan lupa menulis nama kelompoknya di bawahnya. Nama kelompok, ketua siapa, sekretaris siapa, anggotanya siapa. Nah, sebelum kesimpulan, kalian buat kesimpulan. Di bawahnya tulis nama kelompok dan anggota-anggotanya. Ya. Oke, baik, waktunya habis. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas secara bergilir. Semua akan mendapat bagian untuk menyampaikan hasil diskusi mereka kalian. Ya, baik, siapa siap? Kelompok 3. Ya, siapa duluan? Ya, baik, kelompok 2. Ini mereka benar-benar sudah siap ini. Mari kita beri aplaus buat kelompok 2. Ya, baik, kelompoknya Cynthia. Ya, silakan memberikan hasil diskusinya tentang ibadah. Ibadah menurut kelompok 2 apa? Menyembah Tuhan, berdoa, bernyanyi. Ya, baik, tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, terima kasih. Silakan, ada lagi? Kelompok 5. Silakan, kelompoknya Benny. Ya, mari kita beri aplaus buat kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5, Benny dan teman-teman, silakan. Wah, bagaimana Benny? Ibadah, suatu perbuatan untuk kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa. Apalagi? Ya, mari kita beri aplaus buat kelompok 5. Ya, silakan duduk. Ada lagi kelompok 1. Ya, mari kelompok 1. Mari beri aplaus buat kelompok 1. Ya. Nah, kelompok 1. Ya, silakan. Patrick, ya, kelompoknya Patrick. Beribadah berarti kita mengungkapkan rasa hormat pada Tuhan. Ya, terima kasih Patrick dan teman-temannya. Ya, silakan duduk. Kelompok 3. Ya, silakan.
Ya, kelompoknya Ruth. Ya, silakan Ruth. Ya. Ya, ibadah harus dengan rasa sopan, rasa hormat. Ya, terima kasih kelompok Ruth. Silakan duduk. Ya, mari kita beri aplaus buat semua kelompok. Ya, terima kasih buat kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah mendiskusikan dan sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Puji Tuhan, luar biasa, sangat berani untuk menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Ya, harap kalian tenang di tempatnya masing-masing. Pak Guru akan menjelaskan tentang hasil atau apa yang menjadi bahan kita di pagi hari ini. Ya, baik anak-anak, ibadah menurut Alkitab. Arti ibadah menurut Alkitab. Ya. Kata beribadah sebenarnya lebih dekat dengan mengabdi pada. Kata tersebut menyangkut bukan hanya upacara agama, melainkan seluruh hidup. Pada pokoknya kata Ibrani abad berarti bekerja, lawan kata istirahat, atau melayani seseorang, atasan atau tuan dan atau nyonya. Dengan demikian kata benda aboda dapat berarti ibadah atau bekerja, pekerjaan seseorang, hamba atau bawahan. Nah, dalam perjanjian lama ada beberapa contoh ibadah pribadi. Nah, kita baca dalam Kejadian 24 ayat 26, terus Keluaran 23 ayat 9. Ya. Tapi tekanannya diberikan adalah pada ibadah jemaat. Karena diberikan adalah pada ibadah jemaat. Ya. Dalam bait suci, tata cara ibadah, bait suci adalah yang utama. Ya. Makna ibadah menurut kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dan 1 Timotius pasal 4 dan ayat 8. Ya. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 berkata, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kemudian pasal 12 ayatnya yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, itu menurut Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Kemudian menurut 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Itulah pengertian ibadah menurut Alkitab dan secara umum. Kemudian yang berikut, faktor penyebab seorang sulit untuk beribadah pada Tuhan. Kenapa orang itu sulit beribadah pada Tuhan? Apa penyebabnya? Ya, banyak tadi teman-temanmu sudah menyampaikan alasan-alasan pendapat luar biasa dalam kelompok kali. Orang kadang lebih takut kepada orang lain daripada Tuhan. Mereka lebih takut itu kepada atasan, kepada bos, kepada majikan daripada Tuhan. Sehingga atas tekanan-tekanan dari pimpinan mereka disuruh kerja hari Minggu, akhirnya tidak pergi beribadah kepada Tuhan. Nah, itu salah satu alasan. Kemudian terlalu sibuk, banyak kesibukan, pekerjaan menumpuk dari siang sampai malam, akhirnya lelah, tidak bisa pergi beribadah. Itu alasan-alasan. Kemudian malas. Malas. Kita kadang capek, kadang
beraktivitas, akhirnya tubuh kita lemah, akhirnya malas untuk pergi beribadah. Kemudian alasan lain, ya mungkin sakit. Ya, sakit, akhirnya tidak bisa datang beribadah. Banyak alasan yang membuat orang sulit untuk beribadah. Secara ada yang mungkin secara ini dengan teman, rasa benci, rasa dendam dari hati, satu dengan yang lainnya. Nanti saya pergi ke gereja, saya ketemu si A, si B, saya rasa timbul hati saya rasa dengki, rasa benci. Akhirnya sudah saya malas pergi beribadah. Nah, ini juga merupakan alasan-alasan. Atau saya takut pergi beribadah sekolah minggu, nanti saya ditunjuk doa, ditunjuk khotbah liturgi, saya tidak bisa, akhirnya saya malas beribadah. Ya. Hal yang mendasar pada saat ini, situasi saat ini, banyak orang tidak pergi ke gereja. Karena apa? Mereka masa pandemi COVID, virus corona membuat orang juga jarang atau orang bimbang, orang takut untuk pergi beribadah. Kalau mereka mau pergi beribadah harus dengan protokol kesehatan. Nah, ini yang dilakukan. Nah, ya, tadi itu merupakan alasan mengapa orang tidak pergi beribadah. Pentingnya ibadah bagi hidup orang Kristen. Kenapa ibadah itu penting ya? Ibadah adalah cara kita mengucap syukur dan membalas semua berkat-berkat Tuhan yang telah kita nikmati selama ini. Cara kita bagaimana ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan cara kita membalas apa yang Tuhan berikan kepada kita sungguh luar biasa. Dan di mana kita datang kepada Tuhan di rumah Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena berkat-berkatnya terus mengalir, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita pergi beribadah kepada Tuhan. Itulah pentingnya beribadah. Ibadah adalah sarana komunikasi umat Tuhan dengan Tuhan Sang Pencipta. Tuhanlah yang menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, menciptakan kita manusia. Kita dicipta oleh Allah, Tuhan, sehingga kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dialah yang menjadikan kita, menciptakan kita. Ya, ibadah adalah sarana orang-orang percaya menjalin hubungan dalam persekutuan kasih dan saling peduli tolong menolong. Di dalam ibadah bertemulah persekutuan orang-orang percaya, bukan satu dua orang, tapi banyak orang. Dalam ibadah itu mereka saling mendoakan, saling membagi kasih dalam hidup persekutuan, saling tolong menolong. Yang sakit didoakan, yang duka dihibur, yang sakit mereka pergi tengok, janda, duda, yatim piatu didoakan. Inilah pentingnya persekutuan, saling menolong, saling membagi kasih, saling mendoakan dalam ibadah itu. Ya, itulah penting-pentingnya ibadah. Kita lanjut dengan unsur-unsur dan maknanya dalam liturgi ibadah Kristen. Dalam ibadah itu ada urutan-urutan, tahapan-tahapan apa-apa yang harus kita lakukan. Dan saya ketahui ibadah hari Minggu. Nah, kira-kira lihat di mimbar pendeta dia baca apa duluan, ada apa. Nah, itu kita harus lihat langkah-langkah. Itu yang disebut unsur-unsur di dalam liturgi ibadah Kristen. Ya, kita lihat. Pertama, foto. Ya. Foto adalah deklarasi dimulainya ibadah dibaca oleh liturgis atau pemimpin ibadah bahwa ibadah akan segera dihabiskan. Tuhan sudah ada di tengah-tengah jemaat untuk membimbing jemaat dalam melakukan ibadah. Bagian ini bukanlah doa pembuka ibadah, karena doa pembuka dibacakan setelah fotum dan langsung. Biasanya fotum berbunyi, ibadah ini dimulai dengan pernyataan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itu fotum. Biasanya ibadah minggu ini saya habiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itu biasa dilakukan dalam fotum. Kemudian pengakuan dosa. Apa pengakuan dosa? Apa pentingnya pengakuan dosa? Semua manusia di dunia ini adalah makhluk yang tidak luput dari dosa. Dalam sebuah kebaktian, jemaat harus memohon pengampunan
dosa dari Tuhan serta mengakui dosa-dosa yang sudah dilakukan, diperbuat selama ini. Pada saat ini pengakuan dosa, jemaat harus merendahkan diri dan dirinya tunduk, sadar bahwa hidupnya ini selalu melakukan kesalahan, kekurangan, keterbatasan sehingga membuat dosa. Jadi kita harus merendahkan diri kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Ya, itu pengakuan dosa. Kemudian pemberitaan firman, khotbah, pasti ada. Kita ibadah ada pemberitaan firman, khotbah. Ya, dibawakan oleh bapak pendeta atau gembala. Pemberitaan firman dibawakan oleh seorang gembala atau pendeta saat ibadah berlangsung. Kemudian ada jawaban umat. Kemudian ada pengakuan iman. Kemudian pengakuan iman itu biasa pengakuan iman rasuli dan disepakati lalu diucapkan bersama-sama. Kemudian ada persembahan syukur, apa yang kita miliki sebagai berkat Tuhan kita syukuri, kita bawa kepada Tuhan. Nah, biasanya persembahan syukur kita bawa dalam bentuk memberikan tanggung uang persembahan untuk menopang menunjang pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja. Ya. Setelah itu terakhir itu penerimaan berkat. Nah, setelah ibadah selesai, jemaat harus menerima berkat dari Roh Kudus yang diberikan melalui perantara pendeta yang memimpin ibadah. Berkat adalah bukti bahwa jemaat sudah mendengar firman Tuhan dan diutus menjadi saksi tentang kebenaran Kristus. Jemaat memberkati bahwa firman yang telah kita lakukan, Roh Kudus akan menolong kita untuk menjalani firman itu dalam kehidupan di dalam minggu berjalan. Ya, itulah tadi tentang unsur-unsur maknanya dalam liturgi ibadah Kristen. Nah, sekarang bagaimana sikap yang benar dalam pelaksanaan ibadah terhadap Tuhan? Sikapnya bagaimana? Kita dituntut juga sikap kita yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kalian sikapnya bagaimana? Sikapnya baik, sopan. Nah, pusatkan pikiran kita pada Tuhan. Kita duduk di dalam rumah Tuhan, pusatkan pikiran, hati kita kepada Tuhan. Dan penampilan juga sopan, sederhana tapi sopan. Jangan pakai baju yang tidak sopan. Kita menghargai Tuhan. Jangan datang dengan singlet, tidak boleh. Tapi datang untuk pakaian yang rapi, sopan. Nah, iya. Ya, kemudian bersikap wajar dalam situasi yang sederhana. Nah, kemudian beribadah dengan pikiran yang positif, tenang dalam bersikap ibadah, konsentrasi dalam ibadah. Jangan bersikap sombong atau angkuh dalam ibadah. Kita harus merendahkan diri. Jadi kita beribadah, ambil makna-makna positif dalam ibadah. Inilah sikap yang benar dalam pelaksanaan ibadah terhadap Tuhan. Ya, demikian apa penjelasan Pak Guru. Pak Guru akan simpulkan semua bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni, ibadah yang benar-benar, yang sebenar-benarnya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Itulah ibadah yang sejati. Artinya setiap kegiatan yang kita lakukan, baik di rumah, di sekolah, di gereja, di tempat kita yang lainnya, semuanya dilakukan dalam rangka beribadah kepada Tuhan. Itu artinya harus menunjukkan sikap yang baik, sopan, santun, benar, adil kepada sesama kita, jujur. Itulah menolong sesama kita, membantu mereka yang serba kekurangan. Kita wujudkan itu dalam sikap dan perbuatan. Aplikasi apa yang kita menyatakan itu perbuatan yang baik. Itulah ibadah yang sejati pada Tuhan. Nah, penyebab seorang sulit untuk beribadah kepada Tuhan tadi, jadi takut orang lain daripada Tuhan, terlalu sibuk, sakit, bimbang, bersalah, dan lain sebagainya. Kemudian unsur-unsur dan maknanya dalam liturgi ibadah Kristen: foto, pengakuan dosa, pemberitaan firman, khotbah, respon jawaban umat, pengakuan iman, persembahan, pengutusan, dan berkat.
berunsur-unsur. Kemudian ya, itulah kesimpulan dalam pembelajaran kita di saat ini. Nah, Pak Guru akan membuat evaluasi tes untuk kita, untuk kalian, untuk mengukur bagaimana kecapaian kalian, kompetensi kalian dalam menerima pelajaran dari Pak Guru. Ya, ini lembar tertulis. Kalian silakan kerja, baca soal dengan baik dan jelas, kerjakan soal menurutku yang paling mudah. Baca soal yang paling mudah. Nah, isi duluan lebih dahulu untuk mengerjakan. Nah, ini pekerjaan kalian isi sebagai tes tertulis. Ya, silakan dibagi. Ya, ke kelas dibagi. Ya, itu tadi tes tertulis, silakan kerja. Setelah itu tugas untuk kerjakan di rumah dicatat, yaitu kalian membuat laporan pelaksanaan ibadah sesuai liturgi gereja masing-masing. Ya, kalian akan membuat laporan. Kalian catat, kalian ikuti ibadah tanggal berapa, siapa pemimpin ibadah, bahan kitabnya apa, unsur-unsur dalam ibadah itu, liturgi itu kalian catat. Jadi membuat laporan. Bisa? Oke, baik. Itu tugas untuk dikerjakan di rumah. Ya, kalau sudah mencatat tugasnya untuk kerjakan di rumah, silakan sekarang semua berdiri untuk mengakhiri pembelajaran kita di saat ini. Kita akan menyanyi lagu yang tadi, hari Minggu, hari. Ya, semua berdiri. Nah, sudah? Ya, menyanyi dengan sukacita ya. Ya. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ya, setelah kita menyanyi, silakan Dennis maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ya, Dennis. Ya, semua sikap doa, Dennis akan memimpin kita dalam doa penutup. Silakan Dennis. Amin. Ya, demikianlah pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 6 saat ini. Kiranya apa yang sudah Pak Guru sampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Minggu depan kita ketemu lagi. Shalom.